khususnya para siswa yang hari ini mau live pembelajaran matematika, yaitu menyusun persamaan kuadrat, dan juga selamat datang dan selamat bergabung untuk orang lain yang menonton live stream ini. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan happy, dengan enjoy ya. Jangan lupa protokol kesehatan selalu dijaga, 3M. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Oke, untuk live streaming kali ini saya akan ditemani langsung oleh guru matematika SMK Kencana, yaitu Bapak Sukardi. Selamat pagi Pak Kardi. Selamat pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah. Oke Pak Kardi, hari ini kita akan membahas menyusun persamaan kuadrat. Yang ini khusus untuk matematik kelas 11 ya, atau kelas 2. Menurut Pak Kardi, selama pandemi ini pembelajaran yang efektif dan terserap oleh siswa, karena memang kita belajarnya kan memang nggak langsung ya, lewat online. Ini pembelajaran yang efektif itu seperti apa sih di tengah memang pandemi dan sementara siswa ini kan sudah mencapai titik jenuh? Kira-kira seperti apa Pak Kardi? Terima kasih Bu. Untuk menghadapi pandemi ini yang masih belum berakhir, yang mudah-mudahan kita berdoa bersama bisa segera cepat berakhir. Ini ada beberapa solusi yang udah kita coba, katakanlah dengan menggunakan Zoom, dengan menggunakan Class Meeting, dengan menggunakan Classroom, dengan menggunakan Google Meet. Tapi ada beberapa hal yang kira-kira katakanlah penggunaannya memang harus dipadu. Jadi kita nggak bisa hanya modal Classroom aja, karena dengan menggunakan Classroom kita hambatannya anak dalam komunikasi itu kurang. Walaupun memang ada beberapa anak yang menggunakan plus WA. Tapi kalau lebih bagusnya lagi sih untuk menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini ya kita di double, artinya penggabungan ke semua yang ada di sosial media. Jadi sosmed semuanya pakai gitu. Jadi mau pakai Classroom, Zoom maupun yang WA, itu aja. Ya. Menurut Pak Kardi, dengan keadaan di pandemi seperti ini, titik jenuh siswa ini, dan juga bukan hanya siswa ya, guru tentunya kita semua menghadapi titik jenuh, terutama pembelajaran juga sangat terhambat. Dengan pembelajaran live streaming ini, ilmu-ilmu yang disampaikan lebih efektif atau memang harus digali lagi? Ya kalau saya lihat ya ini juga kan istilahnya masih dalam taraf untuk permulaan kita maju ke depan di live streaming. Ini udah dikatakan lah menurut pandangan pribadi saya itu bagus lah, ya cukup lumayan. Cuman karena di live streaming ini nggak ada istilahnya komunikasi, jadi hanya satu arah. Ya mau tidak mau yang menonton pun akan bertanya-tanya. Nah, pertanyaan itu harusnya misalnya kalau ini live streamingnya di IG ya ditanya di IG. Tapi kalau live streamingnya nanti mungkin akan maju ke YouTube ya nanti pertanyaan di komentar-komentar YouTube, itu aja. Ya. Baik, berarti hari ini Pak Kardi akan bahas materi tentang menyusun persamaan kuadrat. Dan selain yang menonton kita belajar matematika, hari ini di studio juga sudah kedatangan siswa 2 orang yang akan belajar bersama kita di sini. Selamat datang Lulu, Misbah, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Gimana, jenuh nggak belajar masa pandemi ini? Titik jenuh mah ada, tapi gimana caranya kita supaya ngilangin titik jenuhnya tersebut? Ya satu kita pasti adalah ini saya nggak ngerti belum ini ya, kalau nggak ngerti ya tanya sama gurunya, setidaknya ada komunikasi
komunikasi, jadi biar ada ininya lah, ada komunikasi antar guru. Nah apabila kita udah nggak bisa, ya tanya sama temen yang bisa. Misalkan temen kita bisa yang pintar, misalkan pintar matematika, ya kita nanya ke dia kalau dia bisa. Oke, untuk Lulu gimana? Bohong ya Bu, kalau misalnya kita bilang jenuh ya Bu, sangat jenuh. Tapi ya bagaimanapun juga ini kan lagi masa pandemi, kita harus happy walaupun tetap belajar di rumah, tapi kan kita masih bisa bertatap muka. Oke, ya kita doakan saja sama-sama ya. Semoga pandeminya cepat berakhir di seluruh dunia termasuk di Indonesia, kita bisa belajar normal kembali. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu hari ini langsung saya persilahkan Pak Kardi, Guru Matematika SMK Kencana, untuk membahas materi pelajaran menyusun persamaan kuadrat. Silahkan Pak Kardi. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan kali ini di live streaming saya akan membahas masalah yang katakanlah masih berhubungan dengan persamaan kuadrat, tapi ini kebalikannya. Kalau biasanya kita akan menyusun persamaan kuadrat ini yang simple, kita mulai dari awal. Kalau awal pertama kita menentukan persamaan kuadrat itu mencari X1 dan X2. Nah ini kebalikannya, bagaimana kalau X1 dan X2-nya diketahui. Nah ada 3 metode yang akan kita pelajari. Yang pertama itu jika diketahui akar-akarnya. Jadi bagaimana menyusun persamaan kuadrat itu jika diketahui akar-akarnya. Dan yang kedua itu jika diketahui jumlah dan hasil dari hasil kali akar-akarnya dari persamaan itu. Jadi kalau hasilnya dari akar-akar itu dijumlahkan berapa, hasil kalinya berapa, kita nyusun persamaan kuadrat yang baru tersebut. Dan yang terakhir itu jika diketahui hubungan dengan persamaan kuadrat yang lain. Nah kita masuk ke cara pertama, yaitu menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah ini katakanlah kebalikan dari kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Jadi rumus yang umumnya itu yang kita gunakan adalah rumus pemfaktoran. Misalnya X dikurang X1, kemudian X dikurang X2, hasil kalinya itu sama dengan 0. Ya itu aja. Nah sekarang kita lihat contohnya. Contoh dari yang pertama, misalnya diketahui akar dari persamaan tersebut adalah 3 dan min 7. Nah bagaimana penyelesaiannya? Kita masukkan ke persamaan tersebut, yaitu X min X1, X min X2 sama dengan 0. Ingat, min ini bukan menandakan harus positif, harus negatif, tapi tergantung dari akarnya. Jadi akarnya itu nanti akan kebalikan. Misalnya akar yang pertama itu X1-nya 3, berarti yang kita masukkan adalah X min 3. Nah kalau dia negatif, misalnya min 7, berarti yang dimasukkan positif, X plus 7. Nah tinggal dikalikan seperti biasa, depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali belakang, belakang kali depan, sehingga hasilnya X2 X kuadrat plus 7X min 3X min 21 sama dengan 0. Dan hasil terakhirnya adalah X kuadrat plus 4X dan min 21 sama dengan 0. Nah itu cara yang pertama. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari siswa-siswa yang di sini, silakan sebelum kita lanjut ke persamaan yang cara kedua, silakan. Oke, mungkin untuk Lulu dan Misbah, tadi yang materi disampaikan oleh Bapak Kardi, ada pertanyaan? Mungkin kalau untuk yang di rumah menonton live streaming juga silahkan buat pertanyaan, akan kita jawab pertanyaannya. Ya, silahkan untuk Lulu. Kalau misalkan X1-nya itu, Suaranya agak keras ya. kalau misalkan X1-nya itu negatif gimana Pak? Terima kasih. Langsung dijawab Pak, gimana itu? Iya, langsung saja. Kalau misalnya
X itu akarnya itu negatif, nanti kita masukkan ke rumus tersebut menjadi positif. Kalau X-nya itu akarnya positif, yang kita masukkan ke dalam rumus jadi negatif. Jadi X min X1 itu tetap tidak dirubah tanda minnya, tergantung nanti yang ada di soal tersebut akar-akarnya berapa itu. Ya, selanjutnya untuk Misbah, silakan pertanyaannya. Nah, itu kan tadi ada X berapa tadi itu. Nah, jadi itu kalau misalkan yang belakangnya itu min turun ke bawahnya itu jadi apa itu Pak? Yang di soal, Iya. di contoh soal. Iya tadi. Yang itu tuh X aturan kan tadinya plus 7. Itu jadi misalkan X min 7 itu untuk perjumlahan selanjutnya itu seperti apa itu Pak? Iya, baik. Jadi kalau misalnya ada soal diganti, katakanlah akarnya X1-nya itu 7, X2-nya 3 atau dibalik X1-nya 3, X2-nya 7. Untuk memasukkannya harganya tetap sama. Jadi X min X1, X min X2. Karena sama-sama positif, hasilnya yang kita masukkan negatif. Jadi X min 3, X min 7. Nanti hasilnya jadinya bukan min 21 tapi plus 21. Demikian juga yang tadinya min 3 menjadi plus 3. Hasilnya nanti tetap seperti yang di situ. Oke, baik. Untuk kalian yang ada di rumah, silahkan tulis pertanyaannya karena saat kalian bertanya akan dimasukkan ke dalam poin pembelajaran dan kalian akan mendapatkan nilai. Dan untuk yang belum bergabung serta belum absen, silahkan diabsen karena absen kalian juga akan menentukan nanti hasilnya kalian untuk ke depan. Karena kita belajarnya masih online atau belajar dari rumah GDR, berarti nilai yang diambil pun akan online. Dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan ditanya dengan santun ya. Jadi tentang pembelajarannya fokus kepada materi hari ini. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya Pak Kardi nanti akan dilanjut kembali pelajaran matematiknya ini. Intinya pelajaran apapun termasuk matematik kalian nggak boleh takut. Nggak boleh ketika kalian takut, mindset kalian, pikiran kalian, otak kalian akan tertutup dan kalian akan secara otomatis ngeblank. Jadi semua pelajaran apapun hadapi dengan happy, kemudian dengan tenang, jangan lupa berdoa dan insya Allah itu akan lebih nyampe dan masuk. Silahkan dilanjut Pak Kardi. Nah, untuk yang cara kedua itu menyusun persamaan kuadrat yang baru jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Misalnya contohnya masih tetap yang sama, diketahui X1-nya itu tetap 3, X2-nya min 7. Jadi tetap soalnya yang tadi. Kemudian kita masukkan ke rumus yang kedua. Rumus kedua itu yang dimasukkan adalah X kuadrat min X plus X1 penjumlahannya dikali X ditambah dengan hasil kalinya. Jadi misalnya soal yang tadi X1-nya 3, X2-nya min 7. Kalau kita jumlahkan X1 dan X2-nya itu akan didapatkan hasilnya min 4. Sedangkan hasil kalinya X1 kali X2 itu adalah min 21. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan tersebut, X kuadrat min penjumlahan X kemudian ditambah dengan hasil kalinya itu menjadi X kuadrat plus 4X min 21. Itu untuk cara yang kedua. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan atau mau dilanjut lagi? Silakan. Lanjut saya dulu Pak Kardi, belum ada pertanyaan. Oke. Untuk
yang ketiga, untuk cara yang ketiga itu menyusun persamaan kuadrat yang baru tadi jika di sini ada hubungannya dengan persamaan kuadrat yang lain. Misalnya persamaan kuadrat yang lain itu 2x kuadrat min 3x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, itu bagaimana persamaan kuadrat yang baru? Kalau yang diinginkan adalah akar-akarnya x1 plus 2 dan akar yang lainnya x2 plus 2. Nah, ini caranya juga tetap sama. Kita cari dulu penjumlahannya. Jadi dari persamaan 2x kuadrat min 3x plus 4 itu penjumlahan akar-akarnya berapa? Sesuai dengan rumus min B per A. Berarti hasilnya akan didapat plus 3/2. Sedangkan hasil kalinya nanti akan didapat 2 dari C per A. Nah, untuk penyelesaian berikutnya, jadi setelah kita dapatkan hasil penjumlahan dan perkaliannya, kita misalkan persamaan yang baru itu alfa dan beta akar-akarnya. Jadi alfa itu kita masukkan sebagai x1 plus 2-nya dan betanya x2 plus 2. Untuk penjumlahannya, katakanlah alfa plus beta ini berarti x1 plus 2 ditambah x2 plus 2, di mana x1 plus 2 itu nanti hasilnya kita masukkan dari yang tadi, hasil yang pertama yaitu 3/2. Sedangkan hasil yang terakhirnya itu 4, sehingga kalau kita samakan penyebutnya itu akan didapat 11/2. Nah, sedangkan untuk penjumlahan perkaliannya alfa dikali beta itu x1 plus 2 dikalikan x2 plus 2 itu kalau kita buka sehingga akan didapat x1 x2 ditambah 2 buka kurung x1 ditambah x2 ditambah dengan 4. Nah, hasil dari sini kita masukkan perkalian x1 dengan x2 dari soal pertama itu adalah 2, sedangkan penjumlahannya itu adalah 3/2 kemudian ditambah 4. Nah, hasilnya 3/2 itu dikali 2 hasilnya 3, yang tetap 2 dan 4 itu kita jumlahkan, 2, 3 dan 4 kita jumlahkan menjadi 9. Nah, kalau penjumlahan dan perkalian ini sudah didapat, kita tinggal masukkan ke rumus berikutnya. Rumus berikutnya itu x kuadrat min, ini perlu diingat, x kuadrat min penjumlahan akar-akarnya, dalam hal ini adalah alfa sama beta dikalikan x-nya, kemudian perkalian dari akar-akarnya. Nah, kita masukkan x kuadrat itu tetap, penjumlahan akar-akar yang tadi adalah min 11/2 x dan perkaliannya adalah 9. Nah, ini karena ada pecahan kita kalikan tergantung dari penyebutnya yang di bawahnya. Nah, karena angka 2 berarti kita kalikan semuanya dengan angka 2. Angka 2 di sini berarti x kuadrat menjadi 2x kuadrat. Min 11/2 menjadi min 11x dan 9 dikalikan 2 menjadi 18. Nah, itulah hasil terakhirnya. Jadi persamaan yang baru itu 2x kuadrat min 11 ditambah dengan 18. So, hasilnya sama dengan 0. Ya, itulah penyelesaian dari persamaan kuadrat yang diketahui dari ketiga-tiganya. Ya. Ya, oke. Sampai di sini mungkin silakan pertanyaannya untuk yang ada di rumah. Karena pertanyaan yang kalian ajukan akan menambah nilai kalian untuk pengambilan nilai online. Karena kita belajar dari rumah atau BDR, jangan lupa selalu tetap happy, ya. Kalau mau pandemi cepat berakhir, sama-sama kita patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, jangan lupa cuci tangan. Dan
live streaming kita dengan sinyal yang kuat hari ini disponsori oleh XL dan Axis. Selangkah lebih maju. Axis, kenapa enggak? Oke. Untuk Lulu, kemudian mau tanya, kan pandemi ini kita sudah hampir 1 tahun ini ya, kalian di rumah, belajar di rumah. Seperti yang tadi di awal udah sampaikan, jenuh pasti, bete juga iya, kemudian juga bingung mau ngapain gitu ya. Nah, untuk mensiasatinya, kalian di rumah untuk Lulu dan juga untuk Misbah, apa sih yang kalian lakukan selama pandemi ini? Selain tentunya tetap mengikuti pelajaran dan menjaga jarak, apa sih untuk menghilangkan rasa jenuh yang kalian lakukan apa? Kalau saya sih biasanya pagi kan selalu ada pelajaran kan, sekolah online dulu. Nah kalau untuk siang pasti saya melakukan waktu luang untuk bermain HP, pastinya selalu bermain HP. Dan tapi sore-sorenya juga jangan lupa melakukan pekerjaan rumah dan membantu orang tua. Untuk Misbah, Kalau saya untuk mengatasi rasa jenuh, apa yang dilakukan di rumah? Mungkin kasih tips juga untuk teman-teman ada di rumah supaya bisa menghilangkan rasa jenuh dan tetap bisa ceria dan tetap semangat untuk belajar. Kalau saya kan di rumah ya saya hobi, namanya hobi main burung. Jadi saya setiap habis absen saya pasti ngurusin burung sampai jam 8. Dari jam 8 thanks, terusnya saya lanjut ke pembelajaran sekolah dulu. Apabila sekolah udah, baru saya lanjut main ngurusin burung lagi. Setelah sore baru bantu orang tua, misalkan nyapu, ngepel, atau beberes rumah lah. Itu tips dari saya untuk teman-teman yang ada di rumah yang gabut atau bosan atau jenuh. Kalau apabila ada hobi, salurkan hobinya dengan baik selagi masih positif. Kalau udah negatif ya udah belok, putar balik, cari yang lurus. Oke, tipsnya untuk menghadapi titik jenuh di masa pandemi untuk kalian murid-murid SMK Kencana dan untuk orang-orang yang melihat live streaming ini adalah 1, jangan lupa tetap menjalankan ibadah. Yang kedua, tetap positive thinking dengan keadaan seperti ini karena kita tidak bisa mencegah dan tidak bisa tahu kapan keadaan seperti ini akan terjadi. Jika sudah terjadi, terimalah dengan ikhlas, coba untuk menjalani hidup dengan sebaik mungkin dan jangan lupa protokol kesehatan. Sekali lagi, kalau mau pandemi cepat hilang, tolong please ikuti aturan protokol kesehatan, bukan hanya pemerintah tapi kita semua juga harus sama-sama bergerak. 3M itu jangan lupa, kemudian juga jangan bergerombol, jangan berkerumun, hindari kerumunan karena mungkin saja kita sehat, mungkin saja imun kita kuat, tapi di rumah ada orang tua, ada anak-anak kecil yang imunnya belum tentu sekuat kita. Dan juga say no to drug, Indonesia aman, Indonesia tentram tanpa narkoba. Jadi sekali lagi bukan hanya 3M yang perlu dijaga, tapi juga narkoba. Karena generasi penerus bangsa ini termasuk kalian semua murid Kencana dan semua yang menonton live stream ini, ayo kita terus sama-sama kita buat Indonesia untuk pulih dan bangkit dari pandemi serta pulih dan bangkit dari narkoba. Oke, untuk selanjutnya dilanjut pembelajaran yang singkat, jelas, padat Pak Hardi karena waktu kita nggak lama. Silahkan dilanjutkan. Ya, jadi untuk pembelajaran menyusun persamaan kuadrat tersebut dari 3 cara yang tadi yang saya paparkan itu, soalnya itu hanya diketahui X1 dan X2-nya, ya langsung pakai yang pemfaktoran. Tapi kalau yang diketahui untuk membentuk persamaan yang baru, ya pakai yang ketiga. Itu aja, semoga dari pembelajaran ini kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Ya, baik. 30 menit telah berjalan. Sekali lagi bahwa kita akan selalu live
live streaming tentang materi-materi pelajaran SMK, khususnya untuk kalian siswa SMK Kencana dan yang ingin melihat live Instagramnya SMK Kencana, silahkan follow dulu. Kalau nggak follow nggak bisa. Kalian harus follow dulu Instagramnya SMK Kencana dan juga ikuti pembelajaran yang interaktif dan menarik. Dengan di masa pandemi ini kita coba mencari inovasi baru, pembelajaran yang tidak membosankan, kemudian bisa dipahami untuk kalian semua. Oke, sebelum saya akhiri, just info bahwa SMK Kencana menerima pendaftaran siswa baru per 1 Februari 2021. Silakan untuk kalian di luar sana yang ingin bergabung, ayo silahkan daftar, bisa lewat online, dan kalaupun mau hadir silahkan dengan tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan bergerombol. Baik, mungkin untuk penutup Pak Kardi bisa disampaikan mungkin pesan-pesan untuk para siswa yang menonton live streaming ini agar semangat belajar di masa pandemi. Silakan. Terima kasih. Dan satu pesan untuk anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran matematik ini konon katanya dari zaman ke zaman itu paling dalam tanda kutip ditakuti dengan kalian. Sebetulnya hal itu nggak perlu ditakutin. Kenapa? Karena kalian sudah pernah mencoba di SD, sudah pernah mencoba di SMP. Setiap langkah-langkah yang sudah kalian lewati itu pasti akan bisa diingat. Nah, karena kalian ini belum melewati, kalian akan kesulitan. Ingat, setiap kalian melangkah, langkah awal itu akan terasa berat. Kalau sudah langkah awal, langkah berikutnya ringan. Di langkah terakhir juga akan terasa berat. Demikian juga belajar. Belajar itu langkah awal berat. Di tengah-tengah setelah kalian belajar enak. Tapi begitu terakhir juga akan berat. Itu aja, semoga kalian bisa mengikuti di pelajaran matematik yang berikutnya. Terima kasih. Oke, baik, karena kita punya slogan, yuk kita sama-sama teriakan slogan ini. Belajar dari rumah. Hai. Live streaming. Yes. Pendidikan Indonesia Semakin maju. Oke, untuk penutup langsung saja kita akan saksikan penampilan penyanyi SMK Kencana, Ferdi Kacamata, yang hari ini akan membawakan sebuah lagu yang tentunya lagunya juga sudah kalian sering dengar dan up to date. Langsung saja saya akhiri pembelajaran live streaming hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Pak Kardi, Lulu, juga Misbah. Oke, jangan lupa protokol kesehatan dan say no to drug. XL selangkah lebih maju. Eksis kenapa enggak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, pokoknya jangan lupa untuk anak-anak siswa Kencana, terutama apalagi yang di luar sana, jangan lupa pantau terus IG kita, IG Sekolah Kencana. See you up next time in our channel. Thank you and see you.